Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang mungkin akan jadi sesuatu yang kontroversi, yaitu pengampunan yang dibatalkan. Loh, kok pengampunan dibatalkan, Pak? Nah, ini dia, makanya saya bilang, ini akan menjadi sebuah topik yang kontroversi. Karena kebanyakan orang Kristen menganggap sekali mereka diampuni, seterusnya mereka diampuni, gitu ya. Apapun yang mereka lakukan di muka bumi ini, meskipun itu tidak menyenangkan hati Bapa, semula dia mencuri, dia tetap mencuri. Semula dia menipu, tetap menipu. Dia merasa sekali mereka sudah diampuni, seterusnya diampuni. Dan hebatnya mati masuk surga gitu ya. Itu kan sering saya bahas ya. Jadi apa bedanya dia jadi orang Kristen dengan seorang yang penjahat yang tidak masuk Kristen? Sama-sama penjahat kan? Nipu tetap nipu, mencuri tetap mencuri. Cuma yang satu merasa sudah jadi orang Kristen. Padahal Kristen itu artinya to be like Christ. Artinya dia dituntut hidup seperti Kristus hidup 2000 tahun yang lalu. Oke, kita masuk saja deh ya, supaya lebih jelas. Pastinya salah satu ajaran kekristenan yang terkenal adalah mengampuni. Ya, mengapa orang Kristen wajib mengampuni kesalahan sesamanya? Pastilah karena orang Kristen biasanya menjawab, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul kan? Oke. Nah, ajaran Tuhan Yesus ini tentang mengampuni tertulis dan diabadikan di Alkitab. Ya. Salah satunya oleh penginjil Matius di dalam Injilnya. Ya. Nah, bisalah Anda baca tentang ajaran Yesus ini di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya. Setelah Anda membaca itu, bacalah 2-3 kali gitu ya. Pasti Anda akan mendapatkan beberapa kebenaran rohani seperti yang akan saya jelaskan juga gitu. Karena kebetulan di sini teksnya itu gamblang dan secara harafiah, meskipun ada beberapa yang tetap harus ditafsirkan. Oke? Oleh karena itu, mari kita lihat ya, kebenaran pertama mengenai mengampuni yang Anda bisa baca juga di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Pengampunan dari Allah itu adalah sesuatu yang merupakan anugerah besar, pastilah. Bagaimana bukan sebuah anugerah yang besar? Besar sekali. Kita lihat di Matius 18 ayat 22 sampai 35 ini, kalau Anda baca komplit, seperti halnya seorang raja, Allah melakukan perhitungan hutang piutang kepada para hambanya. Di situ ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar kan? Betul kan? 10 talenta, 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Nah, jika upah buruh pada waktu itu satu harinya adalah 1 dinar, maka hamba itu untuk bisa melunasi hutangnya harus bekerja selama 60 juta hari non-stop. Karena hutangnya 60 juta dinar, sedangkan gajinya cuma 1 dinar sehari. Yang kalau Anda bagi ya, dan Anda konversi menjadi tahun, itu sama dengan hampir 195.000 tahun. Kalau tadi kan 60 juta hari. Kalau kita bikin supaya lebih gampang diilustrasikan, kalau Anda bagi dengan 360 sekian hari, Anda dapat sekitar hampir 195.000 hari. Alias
Sampai mati pun Anda kerja atau hamba itu bekerja, hutangnya tidak bisa dilunasi. Ya. Nah, sang raja yang bijaksana ini mengetahui bahwa hambanya ini yang berhutang 10.000 talenta tidak akan mampu melunasi hutangnya. Anda bacalah di Matius 18 ayat 25 khususnya ya. Nah, karena hamba itu sembah sujud lalu ia tergerak oleh belas kasihan sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang hamba itu. Anda lihat di Matius 18 ayat 27. Nah, pengampunan itu adalah anugerah yang sangat besar sekali, seperti pembebasan dan penghapusan hutang yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya ini. Semuanya terjadi karena hati sang raja yang tergerak oleh belas kasihan, yaitu kasih yang dalam yang mampu merasakan penderitaan hambanya yang dijerat hutang yang tidak bisa dilunaskan. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang menggambarkan anugerah. Setuju kan? Anda punya hutang, dalam hal ini dosa yang begitu hitam yang tidak bisa Anda lunasi, ya, apapun yang Anda lakukan tidak bisa melunasi hutang dosa ini, tapi raja ini menghapuskannya. Oke? Jadi hamba ini yang berhutang sedemikian besar, oleh karena kasih anugerah gitulah kira-kira ya, diampuni. Oke? Nah, kebenaran kedua. Nah, oleh karena anugerah pengampunan yang setiap kita terima sebagai orang Kristen, maka itulah yang juga menjadi dasar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, di sini menariknya, Petrus sebagai seorang pemimpin jemaat bertanya kepada Yesus, "Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Anda bisa baca di Matius 18 ayat 21. Di sini sebenarnya Petrus seperti ya juga mau menyombongkan diri gitu ya. Karena kebiasaan Yahudi mengampuni itu hanya maksimum 3 kali. Jadi dia nanya ya seperti, ya anggap aja seperti mau menonjolkan diri juga. Berapa kali aku harus mengampuni? Padahal dia tahu 3 kali. Tapi dia bilang 7 kali. Seakan-akan dia mau bilang, kalau aku kasih 7 kali bagaimana Tuhan? Aku lipat gandakan plus 1. Jadi 3 kali 2 plus 1 jadi 7 gitu kan. 7 kali gitu ya. Nah, tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Kaget Petrus di situ ya. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yaitu di Matius 18 ayat 22. Yaitu kalau Anda kalikan dapat 490. Pertanyaannya, apakah itu angka maksimum di mana orang Kristen memaafkan orang yang bersalah kepada dia? Bukan begitu maksud harafiahnya. Ya. Maksud yang sebenarnya adalah always, selalu. Tidak dibatasi dengan angka. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7. Tapi bukan artinya 490 kali. Tetapi terus menerus ampuni, 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 ampuni. Ya, always. Mengapa kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena kesalahan saudara kita yang kita ampuni berkali-kali itu relatif lebih kecil ketimbang dosa kita. Dibandingkan hutang dosa kita kepada Allah. Kecil. 1000 kali pun masih kecil ketimbang dosa Anda kepada Allah. Jadi jika Allah mengampuni dosa kita yang segitu besar yang tidak akan mungkin bisa kita lunasi, masa salah saudara yang kecil kita tidak ampuni? Nah, dalam hal ini si hamba yang sudah diampuni yang hutangnya 10.000 talenta itu ketemu hamba lainnya yang cuman berhutang 100 dinar, yang kalau dia kerja 3,5 bulan juga lunas lah gitu ya. Dia tidak mau mengampuni, malah dikirim ke penjara. Ya. Nah, artinya di sini dia tidak mempraktekkan pengampunan ya. Dia sudah diberikan pengampunan yang besar, tetapi orang yang bersalah kepada dia yang cuman berhutang 100 dinar tidak diampuninya, malah dikirim ke penjara. Ya. Di sini contoh orang yang sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang kecil. Padahal dia orang Kristen. Padahal bahkan dia pendeta gitu. Bahkan kesalahan yang kecil misalnya pun ada gitu ya. Dibesar-besarkan, ditambah bumbu, jadi fitnah gitu. Padahal Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu, berilah pengampunan
70 kali 7 yang maksudnya selalu. Tapi tidak dipraktekkan oleh kebanyakan orang Kristen. Bahkan pendeta pula juga ada yang begitu. Kan lucu ini ya. Bagaimana mengajarkan kebenaran kepada jemaat oleh karena itu. Kemudian kebenaran yang ketiga. Nah, raja ini marah melihat orang yang sudah dilunaskan hutangnya yang 10.000 talenta alias 60 juta dinar. Tapi dia tidak bisa memaafkan orang yang berhutang cuma 100 dinar kepada dia. Marah raja ini. Ya, marah raja ini ya. Nah, oleh karena itu, yang mana sebenarnya untuk penebusan dosa hamba yang berhutang 10.000 talenta, dia harus dijual, berikut anak dan istrinya, berikut harta bendanya, tetapi dianggap lunas gitu ya, sama raja yang dalam hal ini adalah Allah. Tetapi dia tidak mau mengampuni orang yang cuma berhutang 100 dinar. Ya. Nah, oleh karena itu, raja ini marah, kemudian raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau?" Iya dong. Hutang yang sedemikian besar jadi hapus, masa yang kecil aja dia sampai kirim temannya ke penjara. Oleh karena itu marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojonya sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Anda bisa lihat di Matius 18 ayat 32 sampai 34. Artinya apa? Yang sebelumnya dia sudah dilunasi, sudah dibebaskan, sekarang dia dihukum, diserahkan ke algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Pertanyaannya, bisakah dia melunasi hutangnya? Nggak bisa. Orang terlalu besar gitu ya, sampai harus kerja 195.000 tahun. Jadi pengampunannya dibatalkan. Oh enggak Pak. Nah, yang berkata enggak Pak gitu karena mendengar tafsiran yang lain. Katanya begini, yang dimaksud diserahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya, maksudnya dia akan dibebani oleh pikiran yang menyiksanya ya, karena dia kesel terus sama orang dan dia tidak mau mengampuni, maka dia dikirim algojo yang menyiksa pikirannya, mengganggu tidurnya terus menerus. Bukan itu. Jadi seakan-akan penafsiran yang ini bilang bahwa kalau Anda tidak mengampuni, maka Anda akan disiksa oleh pikiran-pikiran Anda. Inilah algojo-algojonya. Tapi tidak berani tegas mengatakan, kalau Anda tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada Anda padahal kecil, ya pengampunan yang tadi besar itu diberikan, ya dibatalkan. Loh kan nggak ngomong gitu Pak eksplisit. Baca sekali lagi ya. Diserahkan kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Nah kalau Anda masih mau berdebat juga bilang, oh enggak Pak, sekali selamat tetap selamat. Sekali pengampunan diberikan ya sudah, milik kita diampuni. Kalau Anda bilang sekali saya sudah diselamatkan, saya tetap selamat, Anda baca ayat pamungkasnya, ayat 35. Kenapa? Perumpamaan ini bukan sekedar cerita tanpa maksud. Cerita yang dimaksudkan ini adalah Yesus mengajar jemaat, khususnya pemimpin jemaat seperti Petrus. Sekali lagi, khususnya kepada pemimpin jemaat seperti Petrus. Dalam hal ini siapa? Gembala sidang lah, pendeta lah gitu ya. Ajarannya yang eksplisit ini yang di ayat 35, Anda baca nih ya, ini ayat pamungkasnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayat 35-nya. Baca sekali lagi. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya kalau kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, malah ditambahin bumbunya menuju ke fitnah, tidak salah dibikin salah gitu ya. Maka Bapakku di surga juga akan melakukan demikian terhadap kamu. Artinya apa? Ya tidak diampuni juga karena kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Bahkan
Bisa juga cuman masalah sepele gitu dibuat besar gitu ya. Malah ditambahin bumbu gitu ya. Nah, nanti Bapak di surga juga akan berbuat demikian kepada kamu. Ya, karena kamu harus mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Inilah ayat pamungkasnya, ayat 35. Jadi camkan baik-baik ya. Hai jemaat Tuhan, jemaat maupun pendeta. Jadi nanti ya, bukan nanti ya, ini kan saya tayang di hari Minggu ya. Jadi di hari Minggu ini sebelum Anda pergi ke gereja ya, coba cek siapa saudaramu yang belum kau ampuni. Ampunilah dia. Ampunilah dia. Jika tidak, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita dan ibadah kita di hari Minggu ini tidak akan diterimanya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.